ketika kita ada di masjid dilarang untuk mengeraskan suara. Jadi ketika ada orang yang sedang sholat dilarang untuk mengeraskan suara. Ojo seru anggone omong. Ini termasuk mengganggu orang yang sedang sholat. Tinggalkan mengeraskan suara. Termasuk ini adalah perkara yang dimakruhkan. Obrolan di masjid, perkara dunia, keras-keras, sementara di situ ada orang yang sedang sholat. Atau juga dimakruhkan untuk tertawa terbahak-bahak, dimakruhkan untuk tepuk tangan, bersiul. Jadi karena di masjid bukan untuk tepuk tangan, bukan untuk bersiul. Tahu bersiul nggih? Insya Allah yang seusia saya ke atas tahu, tapi yang adik-adik itu tidak tahu. Apakah tahu bersiul? Ya. Baik. Ini termasuk diantara cara kita menghormati rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengeraskan suara di masjid. Ada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beriktikaf di masjid. Nah, ketika Rasul beriktikaf di masjid, beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Quran. Maka beliau menyingkap tirai seraya bersabda, ini bacaan Quran loh, ditegur Nabi. Apalagi kalau obrolan dunia. Kenapa kok ditegur? Karena satu sama lain saling mengeraskan bacaan. Maka beliau bersabda, ala inna kullakum munaji rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Ketahuilah sesungguhnya setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sekali-kali sebagian satu mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, dan jangan mengeraskan suara satu kepada suara sebagian yang lainnya. Maka larangan ini terjadi ketika mereka mengeraskan zikir dan bacaan Al-Quran sehingga mengganggu satu sama lain. Maka bagaimana jika pembicaraan mengandung keharaman dan mengganggu orang lain, lebih-lebih lagi. Sehingga ketika ada orang yang membaca Al-Quran, pada saat posisi kita bersama-sama berzikir, bersama-sama membaca, maka hendaknya membacanya tidak keras mengganggu yang lain. Cukup didengar oleh diri kita sendiri, termasuk dalam berzikir. Tidak perlu keras-keras agar tidak mengganggu orang lain. Apalagi ada orang yang sedang sholat sunnah. Ketika ada orang yang sholat sunnah, maka hendaknya turunkan suara kita, rendahkan suara kita, supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Maka salah satu kebiasaan saya biasanya kalau saya ngisi taklim selepas maghrib, kok masih ada orang yang sholat sunnah, saya belum mulai. Saya mulai kalau orang sudah selesai sholat sunnah. Kenapa? Jangan sampai ceramah saya mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Karena kalau bacaan Al-Quran saja, kalam yang mulia, itu Nabi sebutkan agar jangan mengganggu sebagian satu sebagian yang lain, karena saling mengeraskan bacaan. Apalagi ini bukan kalam Allah, artinya ceramah, maka tentu lebih-lebih untuk bisa dihentikan sementara agar orang yang sholat tidak terganggu. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindari membuat suara-suara yang mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi hindari suara-suara yang mengganggu orang yang sedang sholat. Saatnya orang sholat sunnah tapi malah ngobrol tentang dunia keras-keras, ngomongin bola, jelas terganggu gitu.
Jadi lagi ada orang sholat sunnah tiba-tiba ngomongin bola. Atau kalau tidak ngomongin bola, ada orang yang sedang sholat sunnah ngomongin apa? Yang viral sekarang apa? Kenapa Pak? Yang lagi viral nih dibicarakan, itu mengganggu. Atau bahkan lagi ada orang yang sedang sholat malah nyanyi-nyanyi, ini terganggu. Baik nyanyiannya itu ada pesan positif maupun tidak ada pesan positif, itu berpotensi mengganggu orang yang sedang sholat. Karena itu masjid bukan tempat untuk bernyanyi, yakni khususnya kita sebagai umat Islam jangan mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi jangan mengganggu orang yang sedang beribadah. Karena di dalam konteks larangan Nabi ini, larangan mengeraskan bacaan Quran ini, karena sahabat-sahabat yang lain juga mengeraskan bacaan sehingga saling mengganggu satu sama lain. Maka Nabi mengatakan, jangan sekali-kali fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, jangan sampai mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah, dan jangan saling mengeraskan di dalam bacaan Al-Qur'an.